Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke modul 5 kegiatan praktikum pemrograman web 1 ya, modul 6 ya, modul 5 sudah minggu kemarin ini. Manajemen database menggunakan PHP dan MySQL. Oke, database dan dibahas di pertemuan sebelumnya, sekumpulan data yang terorganisir sehingga memudahkan program komputer untuk mengakses bagian data yang dibutuhkan. Untuk di sini kita akan menggunakan database MySQL. Fungsi umum PHP dalam pengambilan data yang sering digunakan adalah MySQLi_fetch_array buka tutup kurung dan MySQLi_fetch_sock buka tutup kurung, dimana untuk masing-masing itu dapat dibaca di modulnya, dipelajari sendiri apa itu fungsi MySQLi_fetch_array maupun MySQLi_fetch_sock. Apa perbedaannya bisa dibaca di modul, nanti bisa dijelaskan ya di tugasnya. Oke, pertama kita siapkan database. Jadi kalau di pertemuan kemarin sudah nyimpen databasenya, sudah diekspor dengan nama database yang kemarin .sql. Nah, sekarang bisa kita import. Jadi database yang kemarin diekspor itu bisa kita import, bisa contoh ya, dibuka ya. Nah, ini import. Nah, kita bisa import ini, telusuri, kita ambil atau kita pilih berkas.sql yang kemarin sudah kita buat, sudah kita ekspor kemarin. Oke, dia akan dimasukkan database yang sudah kita ekspor kemarin, jadi nggak usah buat dari awal. Karena kemarin kita bikin database-nya mahasiswa ini ya, kelas tabelnya mahasiswa ini yang kita ambil. Jangan lupa dijalankan examnya. Oke, selanjutnya kita membuat file untuk koneksi dengan database. Diaktifkan di http-nya, dibuka http-nya, terus kita buka file atau kita buat untuk koneksi database. Seperti ini ada coding PHP, kita simpan dengan koneksi.php atau dengan yang lain, connect atau apa, pokoknya ekstensinya .php. Nah, ini adalah tab pembuka untuk PHP, dan di akhir ini tab penutupnya. Di baris kedua ini $db_host, ini adalah variabel host yang akan kita gunakan, namanya adalah localhost, diakhiri dengan titik koma tiap statementnya. Yang baris ketiga user, dan usernya adalah root. Passwordnya kita kosong karena pas kita kosongi, ini tergantung pada ketika kita pas install ya database-nya, kita setting ada password apa tidak. Kedua db_name, ini adalah variabel nama database yang isinya adalah kelas. Kelas di sini adalah nama database-nya, bukan nama tabel ya, tapi nama database. Nah, selanjutnya kita buat ini adalah variabel koneksi yang isinya adalah MySQLi_connect buka tutup kurung. Ini adalah fungsi PHP untuk koneksi ya ke MySQL. Ini db host yang ambil dari atas, localhost itu, db user, db password, dan db name dari atas sama juga. Diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri statement pada variabel koneksi. Terus di sini ada if MySQLi connect error. Nah, ini untuk mengembalikan nilai apabila terjadi error, itu akan ditampilkan adalah ini gagal melakukan koneksi ke database. Terus ini ada dot. Nah, ini tidak diakhiri di sini kalimat yang ditampilkan, terus ditambah dengan .mysqli_connect_error no. Ini errornya apa yang akan ditampilkan nanti, database-nya nggak ada kah, atau namanya nggak sama kah, atau gimana itu.
ini akan ditampilkan. Diakhiri titik koma, terus else, apabila yang tadi kan apabila ada error maka gagal. Nah sekarang apabila tidak ada error maka yang ditampilkan adalah koneksi sukses. Oke, diakhiri. Terus yang kedua di sini kita bikin file yang kedua, namanya adalah, kalau di sini mahasiswa tapi namanya terserah ya, pokoknya bisa di itu, pokoknya pakai ekstensi .php. Kalau sini saya pakai nama data. Oke, MySQLi ini ya, dibuka dengan PHP, include koneksi .php. Jadi ini kita panggil koneksi .php pakai tag include. Jadi kita nggak perlu melakukan koneksi lagi, kita cukup panggil dengan tag include. Jadi secara otomatis, secara ini koneksi .php akan dieksekusi di halaman data atau mahasiswa.php ini. Selanjutnya kita buat variabel $ke mahasiswa, ini variabelnya. MySQLi query, ini query yang akan kita gunakan. Kita ambil $koneksi yang ada pada ini, kita $koneksi ini ada pada ini ya, pada file koneksi, karena tadi kita bikin untuk koneksi database itu kita ada variabel $koneksi. Terus query-nya apa? Select star from mahasiswa. Ini berarti kita ambil, kita mau milih star itu berarti semua dari tabel mahasiswa. Kenapa langsung ke tabel di sini bukan ke database? Karena database-nya sudah dikoneksikan melalui koneksi.php. Selanjutnya kita buat di sini ada tag HTML yang kita masukkan, break, tambah data, tabel. Terus di sini ada untuk yang tabel pada baris pertama, TR pertama ini adalah headnya, heading tabelnya. Jadi kalau kita jalankan bisa dilihat localhost 4 data. Nah ini adalah ini ya, ini dari koneksi tadi sudah sukses. Terus ini adalah DR yang pertama atau headnya, isinya itu name, nama, tempat tanggal lahir, jenis, alamat, taksi gitu ya. Ini kan. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk isiannya atau tabel tersebut isiannya apa di baris kedua dan berikutnya. Kita pakai, karena sini PHP-nya sudah ditutup, kita buka lagi PHP while $mahasiswa _MySQL fetch yang ambil lagi ke mahasiswa untuk query tadi. Di sini kita ambil name, nama, tempat tanggal lahir. Nah, di sini pakai MySQLi _fetch _assoc. Coba nanti bisa dicoba pakai array, hasilnya seperti apa. Di sini masukkan TR hanya sekali, tapi nanti dia akan dipanggil, akan diulang sampai ada berapa data yang ada di dalam database. Di sini PHP ini hanya untuk tutup saja karena di sini belum ditutup PHP-nya. Oke. Ini $mahasiswa ambil dari while ini, dari variabel $mahasiswa. Name ini adalah diambil dari nama field yang di dalam database. Di sini ada name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, itu dimasukkan ke sini. Tadi yang kita mau tampilkan apa? Name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah ini kalau tertukar ya, tempatnya nanti akan tertukar, jadi harus memang diurutkan. Kalau yang bawah ini untuk link edit data dan link hapus. Oke, kita jalankan ini ya, data. Kalau yang koneksi tadi, koneksi
koneksi sukses. Contoh koneksi yang gagal gimana? Contoh misalnya kelasnya ini kita pakai kelas 1, kan nggak ada database kelas 1. Nah ini di sini ada warning MySQLi_connect unknown database kelas 1. Ini dijelaskan pada drift C exam doc folder 4 file koneksi PHP pada baris ke-7 gagal melakukan koneksi database 1049. Ini yang dibalikin tadi. Jadi apa di sini? Database-nya tidak diketahui. Nah, nanti error apapun nanti akan ada pesannya. Jadi bisa jangan diabaikan pesan errornya ya. Oke. Untuk di modul ini kita hanya sampai ke menampilkan data. Terus coba di ini ya, dari kode di atas, di kode mahasiswa.php ini udah sampai nimennya apa. Nanti coba dilakukan pengamatan pada baris 23 sampai baris terakhir. Sini hilangkan kata koneksi berhasil. Nanti apa yang terjadi, tampilkan data query siswa dengan memiliki NIM di bawah gitu ya. Terus ubah data L atau P pada PHP menjadi laki-laki atau perempuan menggunakan fungsi if. Untuk selanjutnya saya tambahkan aja di sini, tidak ada di modul ya. Jadi di sini itu ada data, di sini ada tambah data. Maka di sini kita harus bikin form untuk menambahkan data. Di sini filenya tambah data. Ini adalah form yang kita buat. Form method post action tambah. Di sini actionnya terisi. Kalau yang kemarin kan enggak. Nah, ini formnya karena kita ada actionnya, kita bikin formnya. Hasilnya seperti pada tampilan yang tadi ini. Selanjutnya kita buat untuk eksekusinya, yaitu tambah include koneksi, dipakai lagi untuk koneksi database. NIM kita buat NIM ini adalah variabel baru yang kita buat. Terus post ini tergantung pada metode yang kita gunakan pada form tersebut. NIM ini adalah yang ada pada form atau nama pada inputan di form tersebut. Ini NIM yang ada di post itu ambil dari sini. Jadi nanti disesuaikan yang ada di sini. NIM, nama, TM lahir, tanggal lahir. Nah, itu disesuaikan di sini. MySQL query insert into mahasiswa. Di sini kita menambahkan data, maka kita SQL query-nya yang kita gunakan adalah insert into dengan values $NIM ini di atas ini ya, $NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Jangan sampai salah ya. Nanti kalau emang salah nanti akan ada error yang tampil. Nah, masalahnya kalau tertukar, nah itu yang susah. Terus di sini ada mengalihkan halaman ke data PHP. Tadi setelah selesai menambahkan data, maka akan dikembalikan ke data.php. Nah, di sini NIM ini akan dimasukkan $NIM ini kan dari isian ini ya. Di sini akan dimasukkan ke database dengan field NIM dan seterusnya. Oke. Kita contohkan misalnya NIM. NIM-nya berapa ini yang kemarin digunakan? NIM 188 1803 kali 18089. Nama Rosi, tanggal lahir, omongan lahir,
lagi alamat Lamongan, kita simpan. Oke, kalau kan ada tampil di bawah nih ya, Rossi Lamongan ini ya, datanya berhasil ditambahkan. Terus sekarang misalnya kita mau edit ini, kalau tadi kita lihat di edit data, di sini ada link, tapi ini linknya panjang sekali untuk editnya. Edit data .php, tanda tanya nim sama dengan huruf siku .php. Kita buka PHP nya, terus eko mahasiswa, kita nim. Ini karena kita mau edit, kita mau ngelink ke edit data.php, kita ambil dari nim yang pada baris yang tersebut yang kita mau edit ini ya, dari variabel mahasiswa ini. Jadi yang mau data yang mau kita ambil, sama untuk yang hapus juga, ini data yang mau kita hapus, karena data ketika dihapus atau diedit ini yang akan digunakan itu adalah ketika berdasarkan pada nim-nya. Tadi satu baris itu akan diedit atau ditampilkan, maupun satu baris tersebut akan dihapus. Oke, kita buka yang edit data. Tentu untuk edit, karena kita butuh form, jadi kita buat form yang sama, sebenarnya form isiannya sama kayak yang ditambah data tadi, cuman ya maksudnya sama, ada nim, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, jadi karena sama. Bedanya adalah di sini input tipenya sudah ada isinya. Kalau tadi input tipenya nama aja, input tipe terus nama sudah. Sekarang ada value-nya ini adalah data yang sudah ada di dalam database, kita tampilkan ke dalam isian form tersebut sehingga dapat kita ganti, sehingga kita tahu isian form itu yang sudah ada di seperti apa, baru bisa kita, jadi ketika kita gantinya itu enak ya. Oke, karena kita tahu isinya apa dan kita ganti apa gitu. Terus ada edit di sini adalah fungsi action dari ini, dari edit data itu sama seperti form-form pada umumnya. Ini ada actionnya di sini adalah edit.php. Nah, edit.php isinya apa? Isinya lebih ini. Jadi kalau tadi yang tambah data tadi koneksi itu, query yang digunakan insert into. Kalau yang diedit kita pakai update untuk query-nya. Jadi update mahasiswa set nim, nah diganti dengan yang baru sama semua. Isian intinya sama dengan yang tadi, yang ditambah .php tadi. Bedanya tadi menggunakan insert itu, sekarang kita menggunakan update. Dan di sini di set nim yang sudah ada, kita pakai nim yang baru yang dimasukkan nama dengan nama yang isian yang baru, isian yang ini diambil dari mana? Dari sini, dari edit data, isian yang ada dari data. Oke, coba ya. Coba ini dari Rossi kita edit, nah dia langsung ditampilkan karena di edit data tadi kita menampilkan apa namanya, data yang sudah ada dalam database. Rossi Udin, Lamongan 29. Oke, kita simpan. Nah, ini Rossi Udin Lamongan 29. Sama juga yang terakhir untuk hapus di sini kita tetap pakai koneksi database nim, kita pakai get karena kita tidak ada form, jadi kita langsung pakai get SQL query delete from database. Jadi ini delete from mahasiswa tabel ya, karena koneksinya sudah di sini, koneksi database-nya. Sekarang kita delete from tabelnya apa? Tabel mahasiswa yang nim-nya sama dengan nim yang kita panggil. Di hapus ini dari nim mana atau primary key ya. Nah, ini kita hapus. Nah,
atau sudah dihapus. Oke, mungkin itu untuk source code. Nanti bisa diakses di grup. Terima kasih, selamat praktikum, dicoba di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, taati ini ya, kalau kemana-mana ya pakai masker, cuci tangan gitu. Oke, terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.